Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas metodologi penelitian L akan mempresentasikan chapter 7 mengenai interviews. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Saya Sri Nawazui dengan NPM akhir 022. Yang kedua ada Zahra Eka Mardianik dengan NPM akhir 024. Yang ketiga ada Baik Nisrina Salsabila dengan NPM akhir 030. Dan yang keempat ada Melvin Abil Bui dengan NPM akhir 275. Yang pertama kita akan membahas mengenai primary data collection methods, yaitu metode pengumpulan data primer. Nah, jadi ada beberapa metode pengumpulan data. Yang pertama itu di tabel yang berwarna merah. Di sini ada wawancara, pengamatan, kuesioner, dan pengukuran fisik. Nah, dari beberapa metode pengumpulan data primer, yang pertama yang akan kita bahas yaitu interviews atau wawancara. Metode pengumpulan data yang umum digunakan dalam riset bisnis adalah wawancara kepada responden untuk mendapatkan informasi tentang isu yang menarik. Wawancara adalah percakapan terarah dan antara dua orang atau lebih. Ada banyak jenis wawancara, wawancara individu atau wawancara kelompok, dapat berupa wawancara terstruktur maupun wawancara tidak terstruktur, dan dilakukan secara tatap muka melalui telepon atau daring atau online. Nah, wawancara terstruktur dan tidak struktur nantinya akan dibahas. Jadi beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan selama wawancara akan dijelaskan lebih lanjut pada slide-slide berikutnya. Nah, kita akan membahas mengenai wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Yang pertama yaitu wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur itu diberi label demikian karena pewawancara tidak memasuki ruang wawancara dengan serangkaian pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya untuk diajukan kepada responden. Salah satu tujuan wawancara tak terstruktur itu adalah untuk mengungkap beberapa isu awal sehingga peneliti dapat menentukan faktor-faktor apa saja yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Nah, selanjutnya yaitu untuk wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan ketika sejak awal sudah diketahui informasi apa yang dibutuhkan, dan isi wawancara terstruktur dapat dipersiapkan sebelumnya, dan biasanya itu terdiri dari yang pertama itu ada perkenalan, yang kedua ada serangkaian topik, yang ketiga ada saran untuk pertanyaan penyelidikan. Selanjutnya adalah training interviewers atau pelatihan pewawancara. Pelatihan pewawancara itu memastikan bahwa wawancara dilakukan secara konsisten dan juga profesional. Ketika pewawancara itu tidak terlatih, maka risiko bias dan juga data yang tidak konsisten itu menjadi sebuah risiko yang tinggi. Pelatihan yang tepat itu memastikan bahwa semua pewawancara memahami tujuan penelitian dan dilengkapi dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengumpulkan informasi yang akurat. Lalu selanjutnya, pewawancara itu perlu dilatih dalam beberapa aspek, seperti bagaimana untuk memulai wawancara, termasuk dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan kerahasiaan, lalu bagaimana mengikuti alur pertanyaan tanpa memimpin responden, mengikuti bagaimana responden untuk berbagi secara terbuka, lalu bagaimana untuk mengidentifikasi pernyataan yang penting selama wawancara. Lalu bagaimana mengakhiri wawancara dengan sopan, dan terakhir itu membuat catatan yang terperinci dan akurat serta tanggapan kode untuk analisis. Pelatihan yang baik itu mencegah wawancara untuk menafsirkan pertanyaan secara berbeda atau menanyakan secara tidak konsisten. Ini mengurangi bias dan juga mengurangi tingkat keandalan data. Pengawasan juga memainkan peran kunci untuk memastikan bahwa wawancara itu mengikuti pedoman, menjaga kualitas, dan mengatasi masalah di awal proses pengumpulan data. Selanjutnya ada beberapa tips yang bisa diikuti saat interview untuk meningkatkan kualitas wawancara. Jadi wawancara itu harus membangun raport mereka. Responden perlu untuk merasa aman dan juga dihormati. Mendengarkan secara aktif sangat penting, menunjukkan minat dan menghindari gangguan. Menyelidiki juga penting. Jika tanggapan tidak jelas atau tidak lengkap, maka dapat meminta contoh
untuk meminta penjelasan lebih lanjut. Beberapa teknik untuk mengawali pertanyaan. Yang pertama adalah funneling. Jadi pada awal wawancara yang tidak terstruktur, itu disarankan untuk mengajukan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan gambaran yang luas dan membentuk beberapa kesan tentang situasi tersebut. Dari tanggapan terhadap pertanyaan luas ini, maka pertanyaan lebih lanjut yang secara progresif, lebih terfokus, dapat diajukan saat meneliti memproses tanggapan orang yang diwawancarai dan mencatat beberapa kemungkinan masalah utama yang relevan dengan situasi tersebut. Lalu, menghindari pertanyaan yang bias. Untuk menghindarinya, pewawancara ini harus tetap netral, menghindari reaksi keras terhadap jawaban, dan mengikuti pendekatan pertanyaan yang konsisten. Lalu ada clarifying the issues. Untuk memahami bahwa peneliti memahami masalah bagaimana responden bermaksud untuk mewakilinya, disarankan untuk menyatakan kembali atau menyusun ulang informasi penting yang diberikan oleh responden. Lalu selanjutnya adalah helping the respondent to think through issues, di mana pewawancara itu harus menawarkan alternatif yang lebih sederhana. Pertanyaan pilihan berpasangan seperti memilih antara dua tugas yang membantu responden untuk mengungkapkan preferensi mereka dengan lebih mudah. Selanjutnya adalah taking notes atau melakukan pencatatan, di mana pencatatan ini harusnya sangat penting, di mana pewawancara itu menulis catatan selama wawancara atau sesudahnya juga bisa. Karena ingatan itu tidak selalu dapat diandalkan. Mungkin kita bisa melakukan perekaman dengan alat-alat perekam, tapi itu hanya dilakukan dengan izin. Jadinya kita perlu juga untuk melakukan pewawancaraan dengan taking notes atau penulisan catatan. Oke, yang selanjutnya ada face to face and telepon interview atau wawancara tatap muka dan juga telepon. Nah, wawancara itu dapat dilakukan secara tatap muka ataupun dapat melalui telepon. Wawancara itu juga dapat dibantu dengan menggunakan komputer. Meskipun sebagian besar dari wawancara itu tidak terstruktur dalam riset bisnis, itu dilakukan secara tatap muka dan wawancara terstruktur itu dapat dilakukan juga dengan tatap muka atau melakukan melalui telepon. Nah, itu bergantung pada tingkat kerumitan permasalahan yang akan dibahas nantinya. Kemungkinan juga untuk durasi wawancara sendiri itu tergantung dengan kedua pihak itu sendiri dan juga wilayah geografis yang dicakup survei. Nah, wawancara telepon itu paling cocok ketika informasi dari sejumlah besar responden yang tersebar di wilayah geografis itu luas dan harus diperoleh dengan cepat dan juga kemungkinan durasi setiap wawancara. Kurang lebihnya itu 10 menit dan untuk wawancara tatap muka dan juga telepon itu juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan masing-masing. Kekurangan dan juga kelebihan dari wawancara tatap muka itu keuntungannya adalah peneliti itu dapat menyesuaikan pertanyaan seperlunya, terus mengklarifikasi keraguan dan juga memastikan bahwa tanggapan yang dipahami itu benar dengan mengulang atau merumuskan kembali pertanyaan yang diberikan. Lalu untuk kelemahan dari wawancara itu sendiri adalah keterbatasan geografis yang mungkin ditimbulkan pada survei dan juga besarnya sumber daya yang dibutuhkan jika survei tersebut itu perlu dilakukan secara nasional ataupun internasional. Untuk wawancara telepon itu keuntungan dan juga kerugian itu keuntungannya eh, sejumlah orang yang berbeda itu dapat dihubungi dalam waktu yang relatif singkat. Nah, itu tuh keuntungan dari sudut pandang peneliti. Sedangkan untuk keuntungan dari sudut pandang responden itu sendiri itu hal tersebut itu menghilangkan ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan sebagian dari mereka saat berhadapan langsung dengan pewawancara. Dan untuk kerugian wawancara itu adalah responden itu dapat mengakhiri wawancara secara sepihak tanpa peringatan ataupun penjelasan dengan menutup telepon. Selanjutnya itu sumber bias tambahan dalam data wawancara, di mana kita telah membahas beberapa sumber bias dalam pengumpulan data. Data yang bias akan diperoleh ketika responden diwawancari saat mereka sangat sibuk atau sedang tidak bersemangat. Respon terhadap isu-isu seperti pemogokan, PHK, dan sebagainya juga bisa bias. Kepribadian pewawancara, kalimat pembuka, intonasi suara, dan aspek-aspek lainnya dalam menimbulkan bias tambahan.
Pemahaman akan berbagai sumber bias akan memungkinkan pewawancara memperoleh informasi yang relatif valid. Bias pengambilan sampel yang mencakup ketidakmampuan menghubungi orang yang nomor teleponnya telah berubah juga dapat memengaruhi kualitas data penelitian. Materi yang selanjutnya ada computer assisted interviewing. Nah, dalam wawancara berbantuan komputer atau CAI ini tuh pertanyaan ditampilkan di layar komputer dan juga pewawancara itu dapat langsung memasukkan jawaban responden ke dalam komputer. Nah, akurasi pengumpulan data itu meningkat pesat karena perangkat lunak dapat diprogram untuk menandai respons yang tidak sesuai ataupun di luar jangkauan. Perangkat lunak CAI itu juga dapat mencegah pewawancara untuk mengajukan pertanyaan yang salah dan juga dalam urutan yang salah karena pertanyaan secara otomatis itu ditampilkan kepada responden dalam urutan yang teratur. Nah, yang pertama itu ada CATI dan juga CAPI, di mana itu merupakan dua jenis program wawancara yang berbantuan dengan komputer. Jadi CATI ini tuh digunakan dalam organisasi penelitian yang bermanfaat karena respon survei yang diperoleh dari orang-orang di seluruh dunia. Nah, komputer itu mengajukan pertanyaan dengan bantuan perangkat lunak dan juga responden itu memberikan jawabannya. Komputer nanti itu akan memilih telepon, menghubungi responden, dan juga menyimpan respon dalam sebuah berkas, yang dimana data itu tuh kemudian akan dianalisis dan wawancara telepon itu terkomputerisasi dengan aktivasi suara yang dimungkinkan untuk survei singkat. Dan juga data yang dapat dikumpulkan selama survei itu dapat dilakukan melalui komputer genggam yang merekam dan juga menganalisis respons. Nah, untuk CAPI sendiri itu nanti melibatkan investasi yang cukup besar dalam perangkat keras dan juga perangkat lunak. Dan untuk keunggulan dari CAPI ini sendiri itu dapat dikelola sendiri, yang dimana artinya itu dan itu dapat menggunakan komputer mereka sendiri untuk menjalankan program setelah menerima perangkat lunak dan juga memasukkan respon mereka sehingga mengurangi kesalahan pencatatan. Tetapi tidak semua orang itu nyaman menggunakan komputer pribadi dan beberapa mungkin itu tidak memiliki akses ke komputer pribadi. Nah, singkatnya, keuntungan dari wawancara yang dibantu oleh komputer ini tuh dapat dinyatakan secara sederhana sebagai pengumpulan informasi yang cepat dan juga akurat, ditambah analisis data yang lebih cepat dan juga mudah. Biaya lapangan rendah dan juga tabulasi hasil secara otomatis itu dimungkinkan. Wawancara yang dibantu dengan komputer ini tuh lebih efisien dalam hal biaya dan juga waktu. Setelah investasi awal yang besar untuk peralatan dan juga perangkat lunak itu telah dilakukan, tetapi agar benar-benar hemat biaya, survei berskala besar itu harus dilakukan cukup sering sehingga sepadan dengan investasi awal dan juga biaya pemrograman yang besar. Selanjutnya ada paket perangkat lunak, di mana catatan lapangan yang diambil pewawancara saat pengumpulan data itu harus ditranskripsi, diberi kode, ditabulasi, dan sebagainya yang semuanya itu membosankan dan juga akan memakan waktu. Nah, pada saat ini tuh tersedia banyak perangkat lunak yang dapat memudahkan pekerjaan pewawancara dalam hal ini. Selanjutnya yaitu wawancara kelompok. Wawancara sendiri itu dapat dilakukan secara individual, tetapi juga dapat dilakukan secara kelompok, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan terbuka kepada sekelompok peserta. Di sini tuh ada dua fokus, fokus kelompok dan panel pakar, di mana fokus kelompok sendiri biasanya terdiri dari 8 hingga 10 anggota dengan seorang moderator yang memimpin diskusi mengenai topik, konsep, atau produk tertentu. Anggota umumnya dipilih berdasarkan pemahaman mereka terhadap topik yang dicari informasinya. Sesi fokus bertujuan untuk mendapatkan kesan, interpretasi, dan opini responden selagi para anggota berdiskusi tentang acara, konsep, produk, dan layanan. Diskusi kelompok berfokus mengenai topik tertentu di lokasi dan waktu tertentu, memberikan kesempatan bagi para anggota untuk berekspresi secara fleksibel dan bebas. Di sini yang pertama yaitu peran moderator. Peran moderator sebagai pemilih dan peran moderator sendiri sangat penting. Moderator memperkenalkan topik, mengamati dan mencatat serta merekam diskusi. Yang kedua yaitu sifat data yang diperoleh melalui kelompok fokus. Nah, perlu dicatat bahwa meskipun data yang diperoleh anggota kelompok homogen ini lebih
murah daripada yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data lainnya dan juga cocok untuk analisis cepat. Analisis isi data yang diperoleh hanya memberikan informasi kualitatif dan bukan kuantitatif. Dan ketiga yaitu konversi video, di mana jika diperkirakan terdapat variasi respon di setiap wilayah, beberapa kelompok fokus dapat dibentuk termasuk moderator terlatih di lokasi yang berbeda. Proses ini mudah difasilitasi melalui konversi video. Masih lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu tentang panel pakar, di mana peneliti kelompok fokus adalah istilah umum untuk penelitian apapun yang mempelajari bagaimana sekelompok orang membicarakan suatu isu yang didefinisikan dengan jelas. Panel pakar adalah sekelompok orang yang secara khusus dibentuk oleh peneliti untuk mendapatkan pengetahuan dan opini pakar tentang suatu isu-isu tertentu. Kriteria kualifikasi sebagai pakar banyak dan beragam, tetapi panel pakar biasanya terdiri dari spesialis independen yang diakui setidaknya dalam satu bidang yang dibahas selama sesi panel. Dengan demikian, panel pakar dapat menyatukan beragam pakar, termasuk ilmuwan, pembuat kebijakan, dan pemangku kepentingan masyarakat. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kerugian wawancara. Wawancara adalah salah satu metode untuk memperoleh data. Wawancara dapat dilakukan secara tidak struktur atau terstruktur dan dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon, atau melalui komputer. Wawancara dapat dilakukan secara individual, tetapi juga dapat dilakukan secara kelompok. Nah, wawancara tidak struktur biasanya dilakukan untuk memperoleh gagasan yang pasti tentang apa yang penting dan tidak penting serta relevan dengan situasi masalah tertentu. Wawancara terstruktur memberikan informasi yang lebih mendalam tentang variabel-variabel tertentu yang menarik. Untuk meminimalkan bias dalam tanggapan, pewawancara harus membangun hubungan baik dengan responden dan mengajukan pertanyaan yang tidak bias. Wawancara tatap muka dan yang dilakukan melalui telepon memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan keduanya memiliki kegunaannya dalam keadaan yang berbeda. Wawancara dengan bantuan komputer yang memerlukan investasi awal yang besar merupakan aset untuk wawancara dan untuk analisis tanggapan kualitatif dan spontan. Wawancara interaktif komputer telah menjadi mode pengumpulan data yang semakin penting dalam beberapa tahun terakhir ini. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.